Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Inaya Asila, NIM 25011151009 dari kelas pendidikan IPA ICP. Selamat datang di video edukasi tentang teori evolusi. Hari ini, saya akan membahas teori Darwin, teori Lamarck, perbandingan kedua teorinya, serta bukti evolusi di dunia nyata. Sebelum itu, apa sih itu evolusi? Jadi, evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup seiring waktu yang menjadi dasar ilmu biologi modern. Dua tokoh utamanya adalah Charles Darwin dan Jean-Baptiste Lamarck, yang ide-idenya membentuk pemahaman kita tentang kehidupan. Baik, mari kita mulai dari teori Darwin. Charles Darwin, naturalis Inggris, mengemukakan teori evolusi melalui seleksi alam dengan bukunya On the Origin of Species tahun 1859. Menurut Darwin, semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berevolusi melalui proses alami. Kunci utamanya adalah survival of the fittest, yaitu individu dengan variasi genetik yang lebih adaptif terhadap lingkungan akan bertahan hidup, bereproduksi, dan mewariskan sifat itu ke keturunannya. Variasi ini muncul secara acak, bukan karena usaha individu. Darwin terinspirasi dari perjalanannya dengan kapal Beagle, mengamati keanekaragaman di Galapagos, seperti finch dengan paruhnya. Darwin terinspirasi dari perjalanannya dengan kapal Beagle, mengamati keanekaragaman di Galapagos, seperti burung finch dengan paruh yang berbeda-beda. Teori ini menjelaskan bagaimana spesies berubah secara bertahap karena kompetisi sumber daya yang terbatas. Sebelum Darwin ada, Jean-Baptiste Lamarck, ahli biologi Prancis yang hidup pada abad ke-18 hingga 19, teori Lamarck dikenal sebagai Lamarckisme, menyatakan bahwa makhluk hidup berevolusi melalui pewarisan sifat yang diperoleh selama hidupnya. Contoh klasiknya, jerapah yang memiliki leher panjang karena nenek moyangnya meregangkan leher untuk mencapai daun yang tinggi, dan sifat ini diwariskan kepada keturunannya. Lamarck percaya pada use and disuse. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sementara yang tidak digunakan akan menyusut. Ia juga berpikir evolusi menuju kompleksitas yang lebih tinggi, dari bentuk sederhana ke rumit, dan didorong oleh kebutuhan lingkungan. Namun, teori ini kemudian dibantah karena sifat yang diperoleh tidak diwariskan secara genetik. Sekarang, mari kita bandingkan kedua teorinya. Kedua teori tersebut setuju bahwa spesies berubah seiring waktu dan adaptasi terhadap lingkungan itu penting. Namun, perbedaannya mendasar. Lamarck berfokus pada usaha individu dan pewarisan sifat yang diperoleh, sementara Darwin menekankan variasi acak dan seleksi alam tanpa campur tangan individu. Lamarck melihat evolusi sebagai proses naik secara linear menuju kesempurnaan, sedangkan Darwin melihat sebagai cabang pohon kehidupan dengan cabang-cabang spesies. Darwin tidak menjelaskan mekanisme genetik karena belum ditemukan, tapi teori Lamarck gagal karena tidak sesuai bukti eksperimen, seperti pemotongan ekor tikus tidak diwariskan. Akhirnya, teori Darwin lebih diterima karena didukung oleh bukti ilmiah yang modern. Selanjutnya adalah bukti evolusi. Bukti evolusi sangat kuat dan beragam. Pertama, catatan fosil menunjukkan transisi spesies seperti dari ikan ke amfibi atau dinosaurus ke burung. Kedua, struktur homolog. Lengan manusia mirip dengan sirip paus atau sayap kelelawar, menandakan nenek moyang bersama. Yang ketiga, embriologi. Embrio berbagai hewan mirip di tahap awal, seperti insang pada embrio manusia. Keempat, genetika atau DNA manusia, 98% mirip dengan simpanse, dan mutasi genetik diamati pada bakteri resisten antibiotik. Bukti ini dari seluruh dunia, termasuk fosil manusia purba di Afrika, yang mendukung evolusi sebagai fakta ilmiah. Teori evolusi dari Lamarck hingga Darwin membuka pemahaman kita tentang kehidupan. Meskipun berbeda, keduanya berkontribusi pada ilmu pengetahuan.
bukti nyata membuktikan evolusi terjadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.